Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Kembali lagi. Malam ini kita melanjutkan pertemuan yang sebelumnya, pertemuan pertama, dan malam ini pertemuan yang kedua untuk um, komunikasi pemasaran. Jadi di yang pertemuan pertama kita masih membahas tentang dasar-dasar komunikasi pemasaran. Dan malam ini masih sama, tapi sebagian apa namanya, saya ambil dari beberapa modul, tapi untuk teori-teori tidak saya masukkan di sini karena nanti teman-teman bisa baca di modulnya sendiri karena terlalu banyak teorinya. Jadi cuma beberapa definisi juga dan beberapa teori yang saya masukkan di dalam slide ini. Di sini Mas Jebreng nggak bisa lihat slide-nya ya, tapi saya udah kirimkan di line, nanti bisa dibuka. Oke, kita lanjut aja ya, nggak apa-apa karena ini juga direkam, nanti teman-teman yang lain yang agak lambat masuk bisa dilihat di YouTube-nya ya. Oke, untuk slide yang pertama, eh, di sana kita membahas tentang dasar-dasar atau konsep dasar komunikasi pemasaran. Ini tulisannya jadi acak ya, padahal sebenarnya nggak seperti ini. Um, jadi untuk yang pembahasan itu kalau di satu dua ya enggak di 2 sama 3 itu masih membahas tentang teori-teori gitu kan. Nah, itu saya lewatkan. Jadi pembahasan kita untuk satu, kemudian aspek-aspek dasar kunci analisis komunikasi pemasaran dan yang ke bawahnya itu lagi. Jadi untuk teori-teorinya itu saya lewatkan karena teman-teman bisa baca di slide-nya, bukan di slide-nya, di modulnya. Jadi sengaja saya lewatkan. Nanti ketika ada pertanyaan juga bisa misalnya pertanyaan tentang teori-teorinya, tapi untuk teori itu sendiri nanti teman-teman bisa kalau bisa dihafalkan beberapa yang pendek aja, tapi kalau memang susah untuk menghafalkan bisa di apa namanya diambil garis besarnya aja sehingga bisa membuat definisi tersendiri tentang komunikasi pemasaran itu. Di slide yang ketiga itu kita akan membahas tentang aspek-aspek dasar kunci analisis komunikasi pemasaran, strategi pemasaran dan perilaku konsumen. Jadi sebenarnya kalau di komunikasi pemasaran itu ada elemen dalam proses komunikasi. Jadi ini kalau teman-teman lihat yang sebelumnya sudah mengambil mata kuliah pengantar ilmu komunikasi, ini kayaknya sama dengan teorinya Laswell. Jadi ada pengirim, kemudian isi pesannya, ada penerima. Nah, di sini lebih komplit lagi karena di komunikasi pemasaran itu um, ada tambahan. Jadi ada semacam kayak gini, pengkodean, kemudian gangguan, tanggapan, umpan balik itu jadi satu. Kenapa gangguan tidak ada garisnya? Karena gangguan itu bisa terjadi di mana aja. Jadi misalnya di pengirim pesan mungkin saja terjadi gangguan. Jadi di mana aja gitu kan. Jadi dia tidak tidak terpengaruh tapi ada di dalam lingkaran ini. Nah, elemen-elemen komunikasi ini akan selalu ada baik itu di dalam komunikasi pemasaran, kemudian komunikasi bisnis atau komunikasi yang lainnya, tetap ada elemen-elemen yang ini. Jadi tidak bisa dihindari, maksudnya ya sudah baku ini. Jadi memang di setiap kunci dasarnya selalu ada ini. Jadi pengirim, kemudian penerima pesan, apa segala macam itu untuk atau yang biasa kita bilang komunikan dan komunikator itu harus selalu ada. Oke, jadi itu yang harus diingat-ingat terus aspek dasarnya dulu, aspek dasarnya. Jadi ketika sudah ingat aspek-aspek dasarnya, apapun komunikasi yang teman-teman pelajari nanti akan mudah karena selalu ada itu. Diingat ada komunikan, ada komunikator, kemudian lebih mudahnya ada yang pemberi pesan dan penerima pesan. Kemudian di dalam pesan itu mungkin saja ada saluran tertentu yang dipakai, medianya apa. Kemudian juga ada feedback.
dan biasanya juga ada gangguan atau yang disebut noise. Jadi itu harus selalu diingat. Jadi ketika teman-teman belajar komunikasi massa juga itu nanti ada pengaruhnya, ada maksudnya akan harus memakai elemen-elemen itu. Ini platform komunikasi secara umum yang ada di komunikasi pemasaran. Jadi kemarin juga kita udah bahas tentang periklanan, kemudian ada juga promosi penjualan. Kalau teman-teman ingat apa namanya slide yang dulu, yang di pertemuan pertama, kita sudah banyak membahas tentang ini, tapi ini lebih spesifik lagi. Periklanan di sini ada yang dalam bentuknya cetak, kemudian ada juga yang penyiaran, kemudian pengemasan. Jadi pengemasan misalnya produk yang ingin dijual itu masuk di periklanan juga. Kemudian mungkin saja ada film, brosur, kemudian juga poster selebaran. Jadi apapun yang bentuknya iklan di sini seperti pameran di tempat pembelian, kemudian apalah intinya yang ingin menyampaikan bahwa produk kita itu ada, itu bisa masuk di periklanan. Kemudian promosi penjualan itu banyak caranya. Ada yang kontes, permainan, undian berhadiah. Kemudian juga ada yang pemberian contoh produk, pameran juga termasuk, peragaan. Ini yang secara umum gitu ya, secara umum baik itu untuk periklanan atau promosi penjualan. Jadi banyak cara untuk melakukan promosi itu sendiri, juga banyak cara untuk menyampaikan iklan. Nah, apa namanya? Yang paling umum itu biasanya di promosi penjualan ada program berkelanjutan. Program berkelanjutan ini contohnya misalnya memberikan sponsor ke acara apa gitu yang acaranya rutin. Jadi bisa di sana bisa melakukan semacam promosi langsung. Kemudian untuk yang hubungan masyarakatnya atau public relation itu berupa siaran pers, karena ini lebih lebih apa namanya lebih terorganisir ya kalau untuk hubungan masyarakat atau PR ini. Jadi komunikasinya itu berupa yang apa ya, yang bisa dibilang sudah ada ininya, aturannya. Semacam siaran pers kan sudah harus ada aturannya apa yang disampaikan. Kemudian ceramah, seminar itu sudah diatur. Laporan tahunan atau annual report biasanya disebutnya, sumbangan amal, sponsor, publikasi, majalah perusahaan, ini termasuk di dalam platform komunikasi umum hubungan masyarakat itu tadi. Selanjutnya itu penjualan pribadi. Ada yang melakukan presentasi penjualan, jadi memang misalnya mau promosi tentang buku, langsung ke sekolah-sekolah melakukan presentasi penjualan ke sekolah-sekolah seperti itu. Kemudian juga ada rapat penjualan, program insentif, pemberian sampel, pekan raya atau pameran dagang. Ini biasanya kalau di kabupaten atau di kota gitu kan, jadi mereka kumpulkan semua orang yang jualan misalnya apa yang handmade atau yang produk lokal seperti itu, diadakan pameran untuk pekan raya. Jadi itu masuknya nanti di penjualan pribadi. Jadi ini secara umum tadi ada beberapa di dalam komunikasi pemasaran. Kemudian untuk yang di slide selanjutnya ini untuk pemasaran langsung. Biasanya juga kita bisa menemukan katalog atau surat, bahkan ada yang melalui telepon, jadi menawarkan gitu kan, kalau kalau sudah deal bisa diantarkan barangnya ke rumah. Atau biasanya kita juga bisa belanja secara elektronik melalui media online gitu kan. Banyak sekarang sudah toko-toko online, toko-toko belanja online seperti di Indonesia itu yang
sering dipakai kayak OLX, Bukalapak, kemudian blibli.com semacam itu. Kalau yang ini juga fax, email ini biasanya kita sering gunakan untuk komunikasi pemasaran. Kita bisa memfax informasi tentang perusahaan kita, apa yang kita jual, kemudian email juga sering kita dapatkan. Nah, jadi ini memang secara umum kita pakai di dalam komunikasi pemasaran gitu kan. Dan ini sebenarnya sering kita lakukan, tapi kita tidak sadar kalau itu masuk di dalam bentuk komunikasi pemasaran langsung. Sering kita biasanya dapat email atau apa gitu kan, mereka menawarkan produk. Nah, itu termasuk dalam pemasaran langsung. Kalau untuk yang di slide selanjutnya, ini di slide sebelumnya di pertemuan pertama sudah saya jelaskan. Ini masih saya taruh di sini, kenapa? Karena hanya ingin supaya teman-teman lebih ingat lagi. 5 ini adalah yang biasanya disebut dengan IMC atau Integrated Marketing Communication. Jadi di dalam komunikasi pemasaran, ya inilah yang melakukan komunikasi pemasaran itu tadi, orang-orangnya. Jadi orang-orang periklanan, public relation atau humas, kemudian direct marketing, sales promotion, personal selling. Nah, mereka inilah yang melakukan komunikasi pemasaran terpadu gitu ya, selain pihak manajemen atau direktur. Jadi sebenarnya untuk komunikasi pemasaran, kalau ditanya siapa yang melakukan, ya antara konsumen dan mereka ini. Nah, itu perlu diingat. Jadi misalnya advertising, gimana cara komunikasinya, kemudian public relation tadi seperti apa cara komunikasinya, direct marketing seperti apa, sales promotion, personal selling, karena mereka punya cara sendiri untuk melakukan komunikasi kepada konsumen. Kalau public relation kan intinya membangun brand awareness atau kepercayaan, atau membuat brand image itu kuat di masyarakat. Nah, sedangkan iklan kan, advertising itu jelas untuk mengiklankan produk itu sendiri. Jadi teman-teman harus bisa nanti membedakan, karena kelimanya ini beda. Dan tadi sebelumnya sudah di slide-slide sebelumnya sudah saya gambarkan sedikit, tinggal teman-teman nanti gimana sih menyampaikannya gitu ya. Ketika sudah harus membedakan antara yang kelima ini, bagaimana teman-teman membedakannya. Oke, kalau untuk yang di slide selanjutnya ini sudah masuk di modul 5 atau 6 kalau saya tidak salah di buku teman-teman itu. Jadi sebenarnya di komunikasi pemasaran atau komunikasi yang lain itu ada yang dibilang komunikasi yang efektif, yang pas, atau yang bisa dipakai gitu kan. Nah, di dalam komunikasi pemasaran itu sendiri biasanya dikembangkan seperti ini. Jadi tadi di awal kita sudah lihat, tapi ini saya ambil contohnya dari Sutisna, dari bukunya ini, bukan, ini dari jurnal kalau nggak salah. Jadi model komunikasi pemasaran itu sumbernya di sini perusahaan. Nah, perusahaan, isinya perusahaan tadi itu memiliki produk. Kemudian encoding di sini, ini yang 5 tadi, yang di slide sebelumnya ada advertising, kemudian personal selling, public relation. Nah, isinya itu di encoding sini. Mereka yang akan menyampaikan pesan. Nah, menyampaikan pesannya lewat apa? Itu disebut transmisi. Jadi bisa lewat radio, bisa lewat televisi, surat kabar, majalah, brosur. Nah, biasanya yang melakukan lewat radio atau televisi itu bisa periklanan gitu kan. Kemudian surat bisa dari personal selling atau
penjualan langsung juga bisa melalui surat, kemudian juga public relation juga bisa melalui surat, majalah atau brosur. Jadi teman-teman harus bisa nanti membedakan antara yang 5 itu tadi, apa sih media yang mereka pakai. Jadi misalnya kayak periklanan tadi jelas sudah mereka bisa bisa lewat radio, televisi, surat kabar, majalah, brosur, luas cakupannya untuk periklanan. Tapi untuk isi pesannya sendiri mereka berbeda. Misalnya advertising pasti berbeda isi pesannya dengan public relation. Nah itu teman-teman harus bisa nanti menjelaskan bedanya di mana. Kemudian ketika sudah ditransmisi pesannya, di situ ada decoding. Decoding ini adalah proses respon si penerima atau yang nonton televisi misalnya gimana, atau yang baca surat kabar responnya gimana terhadap iklan itu. Ketika sudah ada respon, pasti ada tindakan. Tindakannya biasanya kalau nggak membeli produk itu, atau paling tidak mengkomentari gitu kan, oh ternyata ada produk baru, atau oh saya harus coba nih produknya dari perusahaan ini misalnya. Nah dan itu akan menimbulkan perilaku konsumen tadi. Tindakannya bisa membeli atau paling tidak mengkomentari isi dari periklanan itu sendiri, atau apa yang mereka lihat yang dikomunikasikan oleh perusahaan. Nah jadi tidak lepas dari model komunikasi ini, dan ini berangkatnya dari juga teori komunikasi Laswell saya kira ya. Jadi semua yang teman-teman pelajari di pengantar ilmu komunikasi itu pasti akan dipelajari juga di mata kuliah yang lainnya. Oke, slide selanjutnya mana ini belum muncul. Nah ini ada beberapa cara untuk mengembangkan komunikasi yang efektif. Ada 5 kalau tidak salah saya buatkan di slide ini. Jadi yang pertama, kita harus tahu dulu siapa audiens kita. Jadi kalau kita buat iklan juga, kita harus tahu audiens kita siapa gitu kan. Jadi kita tidak salah menempatkan iklan. Atau komunikasi yang kita sampaikan ini memang sasarannya misalnya untuk remaja, akan berbeda isi pesannya dengan isi pesan untuk anak-anak atau orang dewasa. Jadi memang harus dirancang dulu audiens kita siapa, siapa yang ingin kita berikan komunikasi pemasaran ini arahnya kemana. Nah di sini dijelaskan juga citra seperangkat keyakinan, ide, dan kesan yang dimiliki oleh seseorang terhadap suatu objek. Sikap dan tindakan orang terhadap suatu objek ditentukan oleh citra objek tersebut. Nah, ketika kita sudah mengidentifikasi audiens atau sasaran tadi, di situ akan membangun yang namanya citra. Citra ini bisa baik, bisa positif, atau bisa negatif. Nah, ketika di komunikasi pemasaran, tentunya kita ingin perusahaan kita, produk kita itu dinilai baik oleh audiens. Jadi kita harus bisa menempatkan itu tadi. Makanya diperlukan kelima unsur tadi, advertising, hubungan masyarakat atau PR, kemudian personal selling, direct marketing. Nah itu fungsinya selain untuk mengkomunikasikan produk, mereka juga lebih khusus untuk PR itu adalah membangun citra perusahaan, kemudian juga menguatkan perusahaan itu sendiri kepada audiens atau konsumen mereka. Nah, sedangkan yang kedua itu menentukan tujuan komunikasi. Nah, kira-kira ketika kita sudah bisa menentukan audiens atau sasaran, penting untuk kita memberikan tujuan komunikasi. Jadi kita sudah tahu misalnya yang kita mau ini audiensnya adalah orang-orang dewasa. Kemudian tujuan komunikasi kita apa untuk
supaya mereka membeli kah, atau mereka supaya tahu produk kita, atau untuk mereka suka. Jadi kita mudah untuk memberikan isi pesan itu. Ketika kita hanya ingin mereka mengetahui produk kita, jadi misalnya iklannya kita buat hanya untuk supaya orang itu tahu, tidak untuk membeli, tidak untuk meyakinkan gitu kan. Jadi ada tujuan tersendiri. Misalnya kayak iklan layanan masyarakat, itu hanya untuk supaya masyarakat mengetahui dan menyadari gitu kan, bukan untuk membeli. Apa yang bisa dibeli dari iklan layanan masyarakat gitu kan, paling untuk menyadarkan atau supaya masyarakat meyakini. Misalnya kayak lagi demam berdarah gitu kan, ada iklan yang menguras, mengubur barang bekas apa segala macam, itu kan hanya untuk supaya masyarakat menyadari kalau ada bahaya demam berdarah. Jadi arahnya, audiensnya jelas, misalnya untuk keluarga Indonesia, kemudian tujuannya juga jelas supaya mereka menyadari akan bahaya demam berdarah, misalnya seperti itu. Tapi ini dalam konteks komunikasi pemasaran ya. Saya cuma ambil contoh supaya teman-teman bisa lebih mudah ininya. Oke. Untuk slide yang selanjutnya, dia agak lambat ini ya, perpindahan slide-nya. Ini mengembangkan komunikasi yang efektif, masih yang ketiga. Ini ada merancang pesan. Jadi pesannya sendiri tadi saya bilang, ketika kita sudah memiliki tujuan, kemudian kita sudah tahu audiensnya, pesan itu sendiri harus dirancang sedemikian rupa supaya mendapatkan perhatian atau attention ya. Itu N-nya hilang, harusnya attention, perhatian, kemudian ketertarikan, interest, desire, keinginan, dan tindakan, action. Jadi isi pesan yang kita sampaikan itu supaya bisa jadi perhatian konsumen atau audiens yang melihat, dan mereka juga tertarik serta menginginkan misalnya produk kita, menginginkan untuk membeli. Kemudian ada tindakan terakhir gitu kan, ketika mereka sudah ingin, mereka pasti akan membeli produk itu. Jadi dalam merancang pesan harus diarahkan seperti itu. Ini formulasi pesannya. Isi pesan jelas ya, isi pesan ini harus ada isi pesannya, apa yang ingin disampaikan, kemudian struktur pesan, format pesan, sama sumber pesan ya, siapa yang harus mengatakannya. Jadi tergantung, biasanya kalau di advertising kita akan memakai artis-artis tertentu supaya meyakinkan gitu kan, atau cari artis yang banyak fansnya sehingga fansnya bisa ikut artis tersebut, misalnya memakai suatu produk gitu ya. Oke, lanjut ke slide selanjutnya. Nah, ini kenapa jadi kecil ya. Yang keempat ini memilih saluran ya. Jadi ada saluran komunikasinya yang personal, kemudian ada yang non personal. Kalau yang personal itu melibatkan 2 orang atau lebih yang berkomunikasi secara langsung, itu personal. Jadi langsung komunikasinya. Kemudian non personal itu bisa melalui media, telepon, kemudian juga bisa pada acara-acara khusus. Ini nanti teman-teman bisa lihat sendiri ya, di slide-nya yang saya kasih sudah di line itu, karena di sini jadi kacau dia ini slide-nya. Yang kelima itu menentukan jumlah anggaran komunikasi pemasaran. Jadi ada anggaran tertentu ya untuk komunikasi pemasaran, dan saya bilang kemarin
kalau teman-teman ingat, yang paling murah itu adalah public relation karena tidak semahal untuk membuat iklan atau advertising itu sendiri. Jadi yang pertama di sini metodenya harus sesuai dengan kemampuan perusahaan atau organisasi yang ada gitu ya. Jadi ketika tidak sanggup untuk membuat iklan, ya gunakanlah komunikasi pemasaran yang lain gitu ya. Kemudian metode presentasi penjualan. Nah, ini tadi yang bisa kalau kita lakukan direct marketing tadi ya bisa. Kemudian metode keseimbangan persaingan, metode tujuan dan tugas. Nah, jadi ada beberapa cara memang. Jadi tidak hanya terfokus empat ini. Empat ini cuma contoh. Yang paling ditekankan di sini adalah metode sesuai kemampuan. Jadi dari yang 5 itu teman-teman nanti misalnya disuruh menganalisis, memang fokuskan fokuskan cari yang benar-benar bisa efektif untuk menyampaikan isi pesan atau komunikasi pemasarannya itu bisa efektif seperti apa gitu ya, dengan misalnya kalau advertising sampai rincian dananya teman-teman bisa rincikan supaya lebih jelas seperti itu. Oke, lanjut ke slide yang selanjutnya. Nah, belum bisa pindah. Wah, jadi kecil ini tulisannya ya. Ini sifat-sifatnya alat promosi periklanan normal ya. Kok di tempat saya jadi kecil ya? Oke, nggak apa-apa. Yang penting kita bisa baca sedikit ini. Nanti teman-teman bisa lihat lagi. Oke, jadi di sini tadi sifat-sifatnya presentasi umum, tersebar luas, ekspresi yang lebih kuat, tidak bersifat pribadi. Ini untuk promosi yang periklanan tadi ya, atau advertising. Jadi ini alatnya, alat komunikasi pemasaran itu sendiri. Bisa disebut alat juga ya, periklanan ini tadi. Kemudian ada juga humas atau public relation di slide selanjutnya, tapi ini juga lambat dibukanya. Nah, ini yang promosi penjualan. Ada di sana saya tuliskan juga manfaatnya. Ada 3, tapi itu ya saya tuliskan. Tapi sebenarnya tidak hanya 3 itu, tapi itu gambaran secara umumnya aja. Yang pertama, menarik perhatian dan memberi informasi yang dapat mengarahkan ke produk yang bersangkutan. Jadi promosi penjualan itu pasti arahnya ke sana. Kemudian apa namanya? Insentif, menggabungkan sejumlah kebebasan, dorongan atau kontribusi yang memberikan nilai bagi konsumen. Jadi contohnya di sini misalnya memberikan sesuatu nilai tambah gitu ya untuk konsumen. Ajakan untuk melakukan transaksi pembelian. Ini sudah jelas kalau di promosi itu pasti mereka melakukan ajakan-ajakan atau apa namanya? Dalam bahasa ininya semacam rayuan-rayuan untuk membeli gitu ya. Kalau di slide selanjutnya juga di sana ada penjualan personal. Tapi ini lambat untuk ininya. Kalau ini promosi penjualan ya. Kalau di slide selanjutnya itu penjualan personal. Saya berikan 3 ciri khusus juga. Tapi ini masih belum bisa kebuka. Nah, ada 3 ciri khusus. Yang pertama, konfrontasi personal, mempererat, sama tanggapan. Ini yang secara umum kita
lihat di penjualan personal atau interaktif gitu ya, bisa bisa ada tawar menawar atau ya hiduplah komunikasinya itu berjalan langsung gitu ya. Kemudian di penjualan personalnya ya, jadi memang kebanyakan kalau orang yang sudah ahli jualan gitu ya, dia dan yang ketiga membuat pembeli merasa berkewajiban untuk mendengarkan pembicaraan um, wiraniaga. Jadi akhirnya dari cara atau teknik penjualan personal ini tadi, karena dia sudah saking ahlinya melakukan komunikasi personal gitu ya, akhirnya orang itu berusaha untuk mendengarkan. Di slide selanjutnya itu tentang public relation ya, tentang humas dan publisitas. Di situ juga ada 3 sifat khusus yang saya berikan, tapi masih belum bisa dibuka di sini. Jadi kalau untuk di humas ini bisa dilihat kredibilitas yang tinggi, karena memang seorang public relation itu atau humas itu harus memiliki apa namanya kredibilitas yang tinggi. Di sini itu maksudnya mereka itu adalah ujung tombaknya perusahaan, jadi apapun yang mereka bicarakan itu harus dapat dipercaya atau bisa dipertanggungjawabkan. Jadi mereka memegang dan harus kredibel orangnya yang menyampaikan itu. Kemudian ada beberapa pembeli yang tidak tidak bisa di apa namanya tidak bisa dipengaruhi oleh iklan, tidak bisa dipengaruhi oleh personal selling, tapi bisa uh, hubungan masyarakat ini karena tugas mereka adalah meningkatkan citra baik perusahaan. Jadi akhirnya ada orang yang tertarik bukan karena iklannya tapi karena mungkin program-program dari perusahaan itu sendiri. Kemudian um, misalnya ada perusahaan yang melakukan komunikasi pemasaran melalui CSR dan akhirnya orang tahu oh ternyata perusahaan ini melakukan program apa namanya tanggung jawab sosial perusahaannya bagus dan dia tertarik untuk memakai produk itu gitu kan. Ada semacam dramatisasi juga di sini. Jadi contoh dulu ketika McDonald itu dapat apa namanya di demo besar-besaran di Indonesia karena perusahaan asing gitu ya, perusahaan dari Amerika. Jadi ketika mendapatkan demo itu, PR-nya di McDonald itu mereka langsung memberikan iklan atau memberikan apa namanya pemahaman terhadap masyarakat kalau sebenarnya tanpa adanya McDonald itu akan banyak karyawan yang dipecat. Kemudian juga mereka memberikan bantuan kepada petani untuk menanam apa namanya menanam padi dan sebagainya. Akhirnya masyarakat terbuka lagi untuk dapat menerima mereka gitu kan dan akhirnya oleh apa namanya komunikasi pemasaran yang disampaikan oleh hubungan masyarakat atau PR tadi bisa diterima di masyarakat. Mereka bisa membuat dramatisasi itu tadi dan akhirnya demo itu karena perusahaan McDonald itu tadi punyanya Amerika hanya itu masalahnya gitu kan tapi tidak ada masalah dengan yang lain makanya diberi pemahaman kepada masyarakat kalau memang perusahaannya itu dari sana tapi kebanyakan karyawannya apa segala macamnya itu dari Indonesia dan ketika McDonald harus ditutup kebanyakan nanti apa namanya mereka akan kehilangan pekerjaannya kemudian juga apa yang selama ini mereka kasih ke masyarakat Indonesia atau petani di Indonesia itu mereka buatlah di semacam iklan gitu kan didramatisasi supaya bisa apa namanya mendapatkan
empati dari masyarakat. Jadi seperti itu. Di slide selanjutnya itu ada pemasaran langsung ya. Nah, untuk di pemasaran langsung ini belum bisa dibuka ya. Memang agak lambat ya. Nah, ini karakteristiknya atau ciri-cirinya non-public. Jadi ketika pemasaran langsung itu pasti ada sasarannya, orang-orang tertentu aja gitu ya. Jadi tidak terbuka. Kemudian disesuaikan, pesan dapat disisipkan untuk menarik orang yang dituju. Terbaru, pesan dapat disisipkan dengan sangat cepat. Interaktif, pesan dapat diubah tergantung pada tanggapan orang tersebut. Nah, ini biasanya komunikasi pemasaran ini misalnya pihak bank ini banyak yang kayak gini contohnya ya. Jadi mereka sudah punya data-data tertentu, akhirnya ditelepon, orang itu ditawari untuk pembukaan kartu kredit atau pinjaman apa gitu ya. Jadi memang khusus pemasaran langsung ini ditujukan khusus, kemudian orangnya sudah tahu, isi pesannya sudah dirancang dan interaktif gitu ya. Jadi tergantung tanggapan dari orang yang dituju tadi bisa bisa dirubah-rubah gitu ya. Kemudian di slide yang selanjutnya ini lebih kepada peningkatan citra perusahaan melalui humas tadi untuk meningkatkan yang namanya brand awareness atau kesadaran merek. Tapi masih belum bisa dibuka juga, jadi kita tunggu sebentar. Nah, ini dia. Increase brand awareness. Jadi memang di komunikasi pemasaran itu sebenarnya yang paling penting adalah supaya orang itu tahu dengan produk kita. Nah, dan ini bukan hanya tugasnya humas atau public relation, tapi semuanya yang 5 tadi itu berhak gitu ya untuk memberikan meningkatkan brand awareness ini tadi ya, atau kesadaran merek ini tadi. Tapi biasanya yang paling berpengaruh memang humas gitu kan, atau advertising. Jadi contohnya dulu pernah saya sampaikan pada teman-teman kayak Aqua, saking melekatnya brand Aqua itu, bahkan kalau kita mau beli air mineral bilangnya Aqua, padahal yang dikasih bukan bukan brand dari Aqua gitu ya, tapi tetap dibilangnya Aqua karena brand itu sudah melekat di masyarakat dan sudah bagus. Nah, jadi di komunikasi pemasaran itu memiliki tujuan, memang tujuannya adalah supaya produk yang mereka miliki itu bisa bisa di apa namanya bisa disadari oleh masyarakat, paling tidak mereka ingatlah dengan brand itu gitu kan. Nanti kalau di modulnya teman-teman, kalau tidak salah saya ada lihat itu dari dari beberapa ahli juga yang menyebutkan itu ada kayak brand recall, kemudian ada, saya lupa namanya siapa, tapi karena saya tidak bisa buka modulnya di sini. Kemudian di slide yang selanjutnya itu ada saya kasih gambar beberapa brand yang mungkin teman-teman kenal gitu ya. Kayak ada McDonald juga ada gambarnya di sana, dan itu, nah ini dia. Contohnya beberapa perusahaan yang memang melakukan pemasaran dan mereka brandnya sudah kita kenal gitu kan. Jadi kayak Unilever, Starbucks juga banyak orang yang tahu, Pepsi, YouTube, Nikon, Coca-Cola, Apple gitu ya. Nah, ini adalah brand yang sudah tertanam di masyarakat gitu kan. Jadi mudah untuk masyarakat tahu, dan semuanya ini melakukan yang namanya komunikasi pemasaran. Jadi misalnya contoh seperti McDonald tadi, mereka punya personal selling, mereka punya
direct marketing, mereka punya humasnya juga, mereka juga melakukan periklanan. Jadi hampir di semuanya ini mereka melakukan yang namanya IMC itu ya, Integrated Communication Marketing. Nah, ya saya tidak menemukan hampir di semuanya ini mereka punya iklan ya. Susah sekali untuk tidak, ya saya rasa semuanya punya iklannya. Kemudian IKEA ini juga ada iklannya. Ya, semua semua mereka punya iklan, dan saya rasa juga mereka semuanya punya humas. Misalnya contoh di IKEA ya, kita beli sesuatu barang gitu ya, beli kursi atau apa, mereka akan punya data kita gitu ya. Mungkin sebulan sekali nanti kita akan dikirimi katalog, kemudian akan dikirimi apa namanya, ya katalog tentang kursi-kursi terbaru atau macam-macam lah. Nah itu bisa dinamakan personal selling tadi, jadi ditujukan hanya kepada member yang sudah pernah memang membeli di mereka gitu ya. Oke, di slide selanjutnya di sana ada saya kasih gambar tulisan gitu ya, tulisan brand. Nah, kalau untuk brand ini sendiri atau merek ya bahasa Indonesianya, itu supaya untuk konsumen itu mudah untuk mengetahui identitasnya. Kemudian biasanya juga ada logo gitu kan. Nah, itu sebenarnya suatu strategi. Jadi ketika sudah ada namanya, kemudian ada logonya, mudah untuk orang. Jadi kita lihat tadi ya, semua semua yang sukses atau semua yang terkenal itu mereka punya namanya sendiri, kemudian logonya sendiri. Nah, itu sudah termasuk di dalam strategi marketing itu tadi ya, teknik pemasaran. Jadi penting diperhatikan juga ketika sudah punya suatu usaha gitu ya, harus diberi merek, harus diberi logo, harus diberi nama gitu ya, biar orang mudah untuk mengidentifikasinya. Jadi orang tahu. Misalnya kita jualan keripik, kalau sama aja dibungkus biasa aja, nggak ada mereknya, nggak ada namanya, siapa yang buat gitu kan, orang susah akhirnya mengetahui. Jadi memang harus dikasih brand supaya orang tahu. Oke, ini slide terakhir, slide 20 sudah habis. Kita bisa diskusi. Kira-kira kalau ada yang teman-teman mau tanyakan bisa ditanyakan. Oke, kira-kira gimana teman-teman? Apa ada yang ingin didiskusikan dulu? Ya, ya Mbak Esti. Ya, 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 kedengeran. Hmm? Oke, jadi itu mereka dua perusahaan yang berbeda, kemudian juga yang dijual berbeda ya, walaupun air gitu ya. Nah, mereka kalau di komunikasi pemasaran, em, sebenarnya targetnya sama aja ya gitu ya, secara umum. Tapi mereka pasti akan punya yang lebih khusus lagi, lebih spesifik lagi. Jadi misalnya teknik pemasarannya dilakukan misalnya di, kalau kalau ada acara-acara khusus misalnya seperti olahraga, air mineral bakalan jadi sponsor. Tapi untuk Coca-Cola karena soda, minuman bersoda, biasanya mereka jadi sponsor untuk acara-acara festival, anak band atau semacamnya seperti itu. Mereka akan membedakan.
dan persamaan mereka itu sebenarnya kalau mereka pasti sama-sama punya iklan gitu ya, punya iklan kemudian sama PR, tapi pasar yang dituju juga berbeda. Kalau air mineral misalnya lebih kepada kalangan, bisa di, pernah nggak Mbak Esti misalnya lihat Aqua itu yang di hotel-hotel, di hotel-hotel kan Aqua botolnya beda ya, botol kaca gitu, atau di iya istilahnya mereka membedakan pasar itu sendiri. Coca-Cola juga kalau di yang pasar biasa kita bisa lihat Coca-Cola yang apa namanya bentuknya dalam kaleng atau masih botolnya biasa. Tapi kalau sudah di hotel atau di restoran itu akan beda. Jadi mereka punya punya ini sendiri apa namanya pangsa pasarnya sendiri. Nah, yang Mbak Esti pengen tahu itu beda-beda yang gimana maksudnya? Perilakunya ya. Oke, ini sama sama contohnya ya kayak di sini kan di gambar ini ada Apple sama Samsung. Nah, nah ini sama aja kayak Coca-Cola dengan air mineral. Maksudnya contoh perilakunya di sini konsumen konsumen di sini mereka ada yang benar-benar loyal terhadap apa namanya suatu merek gitu kan. Misalnya dia beli handphone atau apa semuanya itu harus Apple. Ada juga satu yang semuanya harus Samsung gitu ya. Nah, karena mereka sudah mempunyai target pasar masing-masing, misalnya Samsung dengan kecanggihannya, kemudian dengan harganya yang murah, mereka punya pasar sendiri. Kemudian Apple juga karena dinilai premium gitu kan, mereka juga punya pangsa pasarnya sendiri. Akhirnya itu akan mempengaruhi kepada konsumen behavior. Konsumen behavior di sini maksudnya tadi ketika dia membeli sesuatu, ya mereknya harus itu. Sudah termasuk di nanti mereka juga bisa dibilang konsumen yang loyal gitu kan. Karena sudah apa namanya sudah tertanam di benak mereka brand ini itu bagus karena dia juga selalu memakai brand itu dan mereka tahu sama kayak um, Coca-Cola tadi ketika dia sudah senang dengan brand itu dia nggak akan minum apa namanya minuman bersoda yang lain misalnya kayak Pepsi atau yang lain-lain atau Fanta tetap dia pilih Coca-Cola gitu kan. Ya, ya cara mereka menyampaikan itu sama dari yang lima itu, tapi kemampuan menangkap dari konsumen kan beda-beda. Jadi tergantung mereka bagaimana bisa mengambil hati konsumen itu tadi. Ya, mereka pasti pasti memiliki target yang berbeda. Ya, bisa dibilang kayak gitu. Tapi kalau untuk yang konsumen behavior itu tadi nanti akan masuk di ranah sama sih, bisa di dalam komunikasi pemasaran, tapi kalau untuk yang ini kita ke arah si pemberi pesannya dulu. Tapi bagus tadi Mbak Esti bertanya seperti itu, akhirnya saya apa namanya bisa dapat contoh-contoh yang lain gitu kan. Kalau yang lain gimana? Ada yang mau ditanyakan? Kalau Mbak Esti masih ada yang masih bingung?
ada apa tadi ya yang sampai membuat karena agak lambat ini di Skype-nya jadi saya lihat di slide saya yang satu. Ya dia ini lambat memang. Yang penjualan personal tadi ya. Sebenarnya penjualan personal masyarakat langsung. Oh ini dia. Mempererat menimbulkan berbagai jenis hubungan mulai dari penjualan sampai persahabatan. Itu ya. Slide setelah ini berarti. Nah ini kan saya masukkan di dalam apa namanya kategorisasi alat-alat promosi untuk penjualan personal. Nah ini dia. Jadi ada 3 ciri khusus di sini yang saya kasih. Yang Mbak Esti tanyakan itu yang termasuk mempererat ini tadi ya. Masih ada beberapa perusahaan. Contohnya dulu kalau saya di Indonesia itu ada yang melakukan penjualan personal ini Yakult, tahu Yakult ya, yang ya itu. Jadi ada yang ke rumah gitu kan, jadi datang penjualan langsung dia penjualan personal. Jadi ketuk pintu mereka kan langsung karena saking seringnya mereka sampai tahu nama saya gitu kan. Jadi ketuk pintu, assalamualaikum, misalnya Pak Gali, bagaimana Anda sekeluarga sehat gitu kan. Sudah minum Yakultnya Bapak katanya padahal um, dia menawarkan gitu kan dan saya juga memang sering beli akhirnya seminggu sekali ibu itu datang ke rumah jadi dengan pakaian lengkap dia dengan topi Yakult kemudian pakai sepeda jadi itu mempererat hubungan dengan konsumen jadi semacam langganan lah kita dengan dia gitu kan karena cara cara penjualannya bagus gitu kan bisa dibilang kayak gitu mempererat di sini bisa dibilang kayak langganan gitu loh.